Nyode, ngomong baik-baik. Kami sudah baik-baik. Baik-baik, Pak. Mangkon Nyode, ngomong baik-baik. Kami sudah baik-baik. Baik-baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Hafizah Friansyah dengan NIM akhir 036. Di sini kasus ini saya mau jelasin dikit aja ya, latar belakangnya mungkin kronologinya. Kenapa bisa sampai ada kasus penganiayaan yang terjadi di salah satu kafe yang ada di Palembang. Jadi sebenarnya kasus ini tuh bermula dari Lutfi, seorang dokter koas yang ada di salah satu universitas di Palembang. Itu memberikan jadwal koas, jadwal jaga di rumah sakit yang untuk mahasiswi, memberikan jadwal jaga untuk mahasiswi yang sedang koas, yang sedang melakukan koas, yaitu bernama Lady. Lady ini nggak setuju, teman-teman. Lady ini nggak setuju dengan jadwal yang diberikan, dan akhirnya Lady ini ceritalah ke ibunya Lady. Ibunya Lady nggak terima dong dengan keputusan yang diberikan oleh Lutfi, dikarenakan anaknya merasa tidak senang, tidak setuju akan keputusan tersebut. Dan akhirnya ibunya Lady ini ngajaklah si Lutfi ini, yang termasuk yang salah satu menjadi dokter koas ini, ke salah satu kafe. Dan kebetulan ibunya Lady ini membawa seorang pria yang terindikasi sebagai tukang pukul ya, teman-teman. Jadi akhirnya mungkin terjadi percekcokan karena di yang aku dapat videonya itu nggak full. Aku udah nyari beberapa info-info dan ternyata memang terjadi percekcokan yang lumayan besar di video tersebut. Akhirnya terjadilah aksi pemukulan yang dilakukan oleh pria yang dibawa oleh ibunya Lady ini kepada dokter koas ini yang bernama Lutfi. Jadi di sini ada beberapa pihak yang berkonflik, yaitu pertama ada Lutfi sebagai dokter koas, kedua ada Lady. Lady ini sebagai mahasiswi yang sedang melakukan koas di salah satu universitas Palembang. Yang ketiga ada mamahnya Lady. Mamahnya Lady ini yang nggak terima kalau anaknya diberikan jadwal dan tidak sesuai dengan keinginan anaknya. Yang keempat ini ada Yanto. Di video tuh tersebut Yanto namanya. Yanto ini tuh orang yang memukul serta melakukan penganiayaan terhadap Lutfi. Di sini aku memposisikan diri aku sebagai pihak ketiga atau mediator di antara pihak-pihak yang berkonflik. Di sini aku bakal ngejelasin beberapa strategi dan tahapan-tahapan apa aja yang bakal aku lakuin kalau aku menjadi pihak ketiga. Yang pertama pasti aku bakal ngelakuin yang namanya pengenalan dan pemahaman. Nah, pengenalan dan pemahaman ini tahap pertama yang memahami sepenuhnya ya latar belakang, detail dari konflik, mengadakan pertemuan terpisah dengan kedua belah pihak untuk mendengarkan perspektif mereka tanpa memberikan penilaian. Nah, ini membantu kita sebagai mediator untuk mengidentifikasi penyebab utama dari konflik tersebut. Terus kedua ada penentuan aturan dan kerangka kerja. Setelah aku melakukan pengenalan dan pemahaman, aku bakal ngelakuin menentukan aturan dan kerangka kerja untuk diskusi lanjut. Ini termasuk memastikan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk berbicara secara terbuka dan jujur, serta menghormati proses mediasi. Ketiga ada memfasilitasi komunikasi. Jadi sebagai mediator tuh aku penting banget untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kedua belah pihak untuk berbicara. Menggunakan teknik ini mendengarkan aktif dan para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka secara bergantian tanpa gangguan. Selanjutnya ada identifikasi kepentingan bersama. Jadi di sini aku bakal membantu kedua belah pihak itu untuk mengidentifikasi kepentingan bersama mereka. Ini berupa kebutuhan dan tujuan yang saling melengkapi, yang
yang dapat menjadi dasar untuk menemukan solusi yang menguntungkan. Selanjutnya ada pengembangan opsi solusi. Nah, di sini tuh step ini tuh bakal mendorong kedua belah pihak untuk menghasilkan berbagai opsi solusi. Jadi kita melakukan brainstorming ya teman-teman. Kita bakal kayak ya ibaratnya cerita-cerita, dan proses brainstorming ini harus dilakukan tanpa kritik awal untuk membiarkan semua ide itu keluar. Jadi kita ngelakuin semua undang-undang kita keluarin dari kedua belah pihak. Setelah itu opsi-opsi tersebut tuh bisa dievaluasi berdasarkan kepentingan bersama dan kelayakan pelaksanaannya. Nah, habis itu negosiasi dan kesepakatan. Setelah melakukan pengembangan opsi solusi ini, aku bakal ngelakuin negosiasi. Untuk membantu kedua belah pihak untuk menegosiasikan opsi-opsi yang telah diidentifikasi. Fokus pada menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan. Nah, di sini tuh gimana ya? Aku bakal ngelakuin dokumentasi juga kesepakatan itu sorry teman-teman. Jadi aku bakal ngelakuin kesepakatan itu. Setelah mencapai kesepakatan, aku bakal ngelakuin dokumentasi kesepakatan secara tertulis. Setelah itu ada implementasi dan tindak lanjut. Setelah negosiasi dan kesepakatannya telah tercapai, aku bakal ngebantu kedua belah pihak dalam merencanakan langkah-langkah implementasi, seperti menjadwalkan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai diterapkan dengan baik, dan untuk menangani masalah yang mungkin muncul di kemudian hari. Nah, untuk untuk rujukan teoritis dari berbagai sumber bacaan yang relevan dan dipertanggungjawabkan teorinya, aku ini menggunakan sumber dari PowerPoint dari dosen pengampu saya, Mas Aden Suryana. Di sini aku menggunakan PowerPoint komunikasi asertif sebagai rujukan, dan juga langkah-langkah melakukan proses negosiasi. Di sini tuh aku menggunakan tiga rujukan, yaitu yang pertama keterampilan memecahkan masalah dalam konflik yang dibuat oleh Mas Aden Suryana. Lalu keterampilan memecahkan konflik melalui komunikasi asertif yang dibuat oleh Mas Aden Suryana juga sebagai dosen pengampu, dan juga PowerPoint yang keterampilan negosiasi dalam manajemen konflik yang dibuat oleh dosen pengampu saya juga, yaitu Muhammad Aden Suryana. Jadi terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, walaupun memang banyak yang salah. Mohon maaf. Makasih udah ngeluangin waktunya Mas Aden buat nonton video ini, buat tugas UAS ini. Mohon maaf, saya banyak banget kurangnya dalam menyampaikan, dalam membuat video ini juga. Mohon maaf bila ada kurang. Mungkin ada dan banyak, maaf Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.